Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani, NIM 18234021, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengetahuan. Materi pertama yaitu data, informasi, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu data. Data adalah fakta, angka, atau kejadian tanpa konteks yang bersifat objektif. Yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah data yang telah diorganisasi atau dikelola sehingga mempunyai arti. Yang ketiga, pengetahuan adalah campuran dari pengalaman, nilai, informasi, dan wawasan yang merupakan kerangka untuk memahami pengalaman dan informasi baru. Ada 3 makna dari kata informasi. Yang pertama yaitu informasi sebagai suatu proses, yang kedua informasi sebagai pengetahuan, yang ketiga adalah informasi yang dianggap sebagai suatu benda atau penyalin yang nyata dari pengetahuan. Ada beberapa nilai informasi. Yang pertama yaitu luasnya informasi, yang kedua yaitu kecocokannya informasi, yang ketiga adalah ketepatan waktu informasi, yang keempat adalah kejelasan dari informasi tersebut, yang kelima itu keluasan. Yang maksud dengan keluasan ini adalah disesuaikan dengan keluaran informasi terbaru. Materi kedua yaitu tentang sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pengertian sebuah sistem aplikasi yang mengkombinasikan dan mengintegrasikan fungsi untuk sebuah perlakuan kontekstual masing-masing pengetahuan eksplisit dan tacit selama sebuah organisasi tersebut menjadi target dan tindakan manajemen pengetahuan. Tujuan dari manajemen pengetahuan adalah bertujuan untuk mendukung dinamika pembelajaran organisasional dan keefektifan organisasi tersebut. Contohnya, membuat database katalog perpustakaan yang telah direkam dan menyimpannya di server sehingga dapat digunakan atau diakses oleh pengguna dengan mudah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu siklus manajemen pengetahuan. Siklus manajemen pengetahuan menjelaskan fase-fase yang terlibat dalam siklus manajemen pengetahuan, seperti menangkap, menciptakan, mengkodifikasi, menyebarkan, mengakses, aplikasi, dan revisi pengetahuan dalam antar organisasi. Siklus yang sering digunakan dalam siklus manajemen pengetahuan ini adalah siklus spiral pengetahuan Moneka dan Takeuchi. Yang pertama, proses penciptaan pengetahuan itu selalu diawali dari individu, pengetahuan personal dan privat, distandarisasi menjadi pengetahuan organisasi publik yang tersedia bagi orang lain. Proses bersifat kontinu, interaktif, dan spiral. Interaksi antara pengetahuan tacit dan eksplisit. Materi keempat yaitu model manajemen pengetahuan, yaitu menggambarkan pendekatan holistik terhadap knowledge management. Yang kedua yaitu telah direview, dikritik, dan didiskusikan secara intensif. Yang ketiga yaitu model telah diimplementasikan secara diuji cobakan untuk reliabilitas dan validaritas. Model manajemen pengetahuan yang sering digunakan yaitu model spiral pengetahuan Moneka dan Takeuchi. Bentuk pengetahuan tacit atau eksplisit. Berbagi pengetahuan, keduanya dibutuhkan untuk menciptakan pengetahuan dan menghasilkan inovasi. Faktor kunci keberhasilan dari inovasi adalah perusahaan adalah pendekatan tacit pada manajemen pengetahuan. Proses penciptaan pengetahuan ada 4, yaitu selalu yang pertama yaitu selalu diawali dari individu, yang kedua yaitu pengetahuan personal atau privasi, yang ketiga yaitu ditranslasikan menjadi pengetahuan organisasi publik yang tersedia bagi orang lain, yang keempat yaitu proses bersifat kontinu, interaktif, dan spiral antara pengetahuan tacit dan eksplisit. Materi kelima yaitu penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Penangkapan dan kodifikasi pengetahuan bertujuan yang pertama itu mengenali konsep dan terminologi dasar yang berkaitan dengan penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Yang kedua yaitu mengetahui teknik-teknik untuk mengekstrak pengetahuan tacit dari seorang pakar. Yang ketiga itu mengetahui peran dan tanggung jawab dalam proses penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Yang keempat itu mengetahui pendekatan taksonomi untuk
mengklarifikasi pengetahuan yang ditangkap. Tahap pertama dalam siklus knowledge terintegrasi. Yang pertama yaitu menangkap atau mengekstrak pengetahuan tacit. Yang kedua yaitu mengorganisasikan dan atau pengkodean pengetahuan eksplisit. Yang ketiga itu perlu dibedakan antara menangkap atau identifikasi pengetahuan yang ada dengan penciptaan pengetahuan yang baru. Materi keenam yaitu sharing pengetahuan. Setelah melakukan ditangkap, dikodifikasi, selanjutnya dibagi dan disebarluaskan ke seluruh organisasi. Knowledge worker menghabiskan 15% sampai 35% waktu kerja untuk mencari informasi. Tidak hanya pengetahuan tacit, tetapi pengetahuan eksplisit juga sulit ditemukan. Informasi literasi adalah kumpulan kemampuan individual untuk mengenal kapan informasi itu dibutuhkan dan kapan mendapatkan lokasi, mengevaluasi, dan menggunakan secara efektif informasi tersebut. Pencarian informasi. Sumber informasi bagi knowledge worker yaitu ilmu manusia, materi sebelumnya, web, knowledge base, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu materi penerapan pengetahuan. Tujuan dari penerapan pengetahuan ini yang pertama adalah penggunaan kembali pengetahuan untuk efisiensi inovasi untuk melakukan hal-hal secara lebih efektif. Yang kedua adalah esensi pengetahuan inti dari problem solving, inovasi, kreativitas, rancangan intuitif, analisis, dan manajemen proyek yang lebih efektif, lebih melibatkan pengetahuan tacit daripada eksplisit. Diperlukan pemahaman daripada sekedar dokumentasi. Selanjutnya yaitu materi yang ke-9, budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Yang pertama yaitu satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Yang kedua, nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi yang diajarkan kepada anggota baru. Bab 10. Perangkat manajemen pengetahuan. Knowledge Management Tools. Teknologi digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan manajemen konten untuk menangkap, berbagi, penyebaran, dan aplikasi pengetahuan yang lebih baik. Klasifikasi teknologi Knowledge Management Rules sebagai perangkat yang meningkatkan dan memungkinkan pembuatan, kodifikasi, dan transfer pengetahuan, menghasilkan pengetahuan, pengkodean pengetahuan sehingga tersedia bagi pihak lain, mentransfer pengetahuan untuk mengurangi masalah. Perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Perangkat yang digunakan untuk siklus pertama knowledge management. Ada 4, yaitu yang pertama perangkat penciptaan konten, yang kedua data mining dan penemuan pengetahuan, yang ketiga yaitu blogs, yang keempat perangkat pengelolaan konten, dan selanjutnya perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Perangkat yang digunakan ada 3, yaitu groupware seperti grup WA, wikis, dan teknologi jaringan. Materi yang ke-11 yaitu implementasi manajemen pengetahuan perorangan. Penerapan manajemen pengetahuan perorangan atau personal didiskusikan dengan keahlian teknologi yang mendukung. Perangkat lunak berbasis internet dan berbasis desktop dapat digunakan untuk membantu mengatur dan menyajikan data. Hasilnya menunjukkan bahwa data-data atau pengetahuan yang dimiliki perorangan akan mudah untuk dikelompokkan
serta diakses untuk kepentingan tertentu. Contohnya seperti pengalaman hidup, kebiasaan atau warisan budaya yang dibentuk dari keluarganya, ataupun pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya. Materi yang ke-12 yaitu implementasi manajemen pengetahuan dalam organisasi. Manajemen pengetahuan organisasi menurut Konferensi Eropa American Productivity and Quality Center dapat dilihat secara operasional dan secara strategis. Knowledge management secara operasional yaitu aktivitas organisasi yang berfokus pada usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu knowledge management secara strategis, yaitu langkah untuk memantapkan usaha dari setiap perorangan dan organisasi untuk menjadi organisasi yang berbasis pengetahuan. Materi yang ke-13 yaitu strategi manajemen pengetahuan. Strategi manajemen pengetahuan adalah pendekatan umum untuk menjelaskan strategi dan tujuan operasional dengan menggunakan pendekatan manajemen pengetahuan. Strategi knowledge management membantu menjawab permasalahan. Yang pertama yaitu pendekatan knowledge management yang membawa nilai bagi organisasi. Yang kedua yaitu bagaimana organisasi memprioritaskan alternatif dengan sumber daya terbatas. Kerangka kerja knowledge management. Yang pertama yaitu struktur eksternal atau memberi customer pengetahuan. Yang kedua yaitu struktur internal, budaya sharing knowledge management, kayak memberi pengetahuan kepada pengguna atau customer. Yang keempat yaitu kompetensi atau lingkungan transfer pengetahuan, lingkungan tempat orang membagi pengetahuan. Materi yang ke-14 yaitu evaluasi manajemen pengetahuan. Evaluasi pada manajemen pengetahuan berguna untuk memberikan masukan kepada hal-hal yang harus diperhatikan dalam keberlangsungan suatu pengetahuan agar dapat memperbaiki kinerja dan suatu pengetahuan dapat berguna dengan baik dan semaksimal mungkin. Faktor penting dalam penerapan knowledge management. Yang pertama manusia atau people, yang kedua adalah leadership, yang ketiga teknologi, yang keempat organisasi, yang kelima yaitu learning. Materi yang ke-15 yaitu implementasi sistem manajemen pengetahuan di perpustakaan, khususnya di perpustakaan. Penerapannya dengan menggunakan perpustakaan digital, di mana setiap orang pasti mencari informasi tentang bagaimana menjalankan perpustakaan digital ini. Kemudian pengetahuan atau informasi dapat dikumpulkan dan dikelompokkan tentang cara menggunakan OPAC dan mencari informasi dalam OPAC. Setelah melakukan kodifikasi, si user tersebut akan menerapkan pengetahuan itu kepada teman-temannya, maka muncullah pengetahuan baru untuk teman-temannya. Yang terakhir yaitu masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang membutuhkan informasi dalam setiap pengetahuannya. Masyarakat informasi pada era industri 4.0 ini sangat diperlukan sekali oleh masyarakat informasi untuk berbagai kegiatan seperti kegiatan pribadi, sosial, pendidikan, dan bisnis. Terima kasih.